Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin wa ba'du. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, adik-adik semuanya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mencurahkan beragam karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita semuanya, khususnya nikmatul Islam wal iman. Kemudian nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat rasa aman, nikmat memiliki makanan, minuman, nikmat listrik, nikmat air, dan nikmat-nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita semuanya di atas tauhid, di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, hingga nantinya Allah taala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin muslimat yang tetap setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, rahiman wa rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan kita pasti kita pernah merasakan yang namanya rasa malas. Malas untuk ibadah, ya. Malas sholat, malas baca Quran, malas zikir, dan bahkan malas-malas lainnya. Malas mandi, pernah? Tersenyum tuh. Berarti ada tuh yang malas buat mandi. Cuacanya dingin, masih ngantuk dan sebagainya. Dan perlu kita pahami, ya, bahwasanya rasa malas dalam hal apapun juga itu adalah hal yang tercela. Rasa malas untuk ibadah, rasa malas untuk mengerjakan kebaikan, itu adalah hal yang tercela. Sungguh tidak akan beruntung orang yang memelihara rasa malas dalam dirinya. Jadi pedagang, kalau dia itu malas-malasan dalam berdagang, itu susah untuk bisa untung. Sebagai contoh ya, misalnya pedagang pasar buka itu jam 7 pagi misalnya, ya. Kemudian jam setengah 8 itu sudah ramai sekali. Nah, orang ini karena malas berdagangnya siangan. Jam berapa? Jam 11. Ya, itu orang-orang sudah, ya, sepi tuh di pasar. Kira-kira untung atau enggak? Ya. Susah untuk untung karena malas. Mau jadi pelajar, santri misalnya,
itu sudah ada daftar hariannya yang harus dihafal. Setiap hari itu 1 lembar. Kalau malas buat ngapal, cuman duduk-duduk doang, ngapal 1 ayat, aduh, capek. Ya. Kalau nggak dilihat sama ustadznya, udah tuh tiduran, malas. Kapan mau jadi hafidz Al-Quran? Jadi seorang mahasiswa dikasih tugas sama dosennya, deadline tanggal sekian, sudah harus selesai, sudah harus ditumpuk di meja dosen. Malas mengerjakan. Giliran tinggal sehari, tuh malamnya ngebut buat tugas. Giliran udah sampai tengah malam, ngantuk, istirahat sebentar, tiduran. Bangun-bangun sudah subuh, ya sudah nggak cukup lagi buat mengerjakan. Akhirnya nggak bisa mengerjakan mengumpulkan tugasnya. Dapat nilai jelek dari dosennya. Jadi harus dipahami bahwasanya rasa malas, entah itu malas untuk melakukan ibadah, ketaatan, malas untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, itu akan memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Maka sungguh tidak akan beruntung sama sekali orang yang memelihara rasa malas dalam dirinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berlindung diri dari rasa malas. Dalam doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu minal ajzi wal kasal, dari ketidakmampuan, rasa loyo, lemah, underestimate, belum apa-apa sudah nggak bisa, nggak mampu, ya. Wal kasal, dan rasa malas. Rasulullah SAW berlindung diri dari hal-hal tersebut. Di antaranya adalah rasa malas. Ini menunjukkan bahwasanya rasa malas adalah hal yang tercela. Tidak sepantasnya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu memelihara rasa malas. Menjadi orang yang mageran, untuk baca Quran malas, mau pergi ke masjid berjamaah mager, lebih suka menjadi orang yang yang berleha-leha, bersantai-santai. Orang yang seperti ini tidak akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu jamaah, teman-teman semuanya rahimana rahimakumullah, ya. Dan malas yang paling jelek itu adalah malas dalam ibadah, dalam hal ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ada di alam dunia. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rasa malas itu muncul, berupa keengganan, ketidakmauan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah malas yang sangat tercela. Dan orang yang malas untuk ibadah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang sangat merugi. Akan menjadi orang yang sangat merugi. Dan tentunya rasa malas itu ada banyak faktor, Kita tahu bahwasanya iman kita itu fluktuatif, naik turun, Kalau lagi naik bagus, bisa semangat untuk ibadah, baca Quran, sholat berjamaah, zikir pagi petang full, sholat tahajud.
dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi kalau imannya lagi turun, ya, mau ibadah ini itu dan sebagainya, rasanya berat sekali. Ya. Timbul rasa malas yang luar biasa, sehingga ibadah-ibadah yang tadinya dikerjakan menjadi ditinggalkan. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai futur. Sebagai apa? Futur, yaitu keadaan manusia yang tadinya semangat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, kemudian loyo, kemudian malas, mager, sehingga ditinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Karena malas dalam hal ibadah itu adalah hal yang sangat tercela, maka tidak semestinya seorang muslim itu membiasakan untuk bermalas-malasan. Ya. Lalu bagaimana solusinya agar kita itu menjadi seorang yang semangat dalam hal ibadah? Semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat berjamaah, semangat untuk sholat tahajud, semangat untuk zikir pagi petang, ya. Semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, bersegera dalam hal-hal yang positif, ya. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama adalah kita harus, ya, memahami bahwasanya rasa malas itu adalah hal yang sangat tercela. Ini poin yang pertama yang harus dipahami. Siapapun yang memelihara rasa malas dalam dirinya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang rugi. Siapapun itu. Seorang santri kalau dia itu malas ngapal Quran, kapan mau jadi hafidz Al-Quran? Seorang pedagang kalau dia itu malas untuk berdagang, kapan dia itu dapat untung besar? Seorang mahasiswa kalau dia itu malas, ya, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, kapan dia lulus? Dan seorang muslim jika dia itu malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirat seperti apa yang dia akan dapatkan? Maka sungguh rasa malas, ya, dalam ibadah itu merupakan rasa malas yang, ya, sangat-sangat merugikan. Maka pahami ini. Rasa malas itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan kita. Justru itu akan membawa kerugian dan kerugian. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu, ya, beliau betul-betul berlindung diri dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari rasa lemah, rasa tidak mampu, dan juga rasa malas. Ya. Simpelnya begini, orang kalau malas untuk mandi, teman-temannya mau nggak bermain sama dia? Ya, mau deket-deket nggak sama dia? Nggak mau. Kalaupun mau mendekat sambil tutup hidung, betul nggak? Iya, belum mandi kan kamu, tuh bau tuh. Itu kalau itu baru malas dalam hal mandi, belum malas-malas yang lain. Tentu akan sangat lebih merugikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, agar kita itu bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah, pahamilah betapa banyaknya karunia dan nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala kasih kita penglihatan, Allah Ta'ala kasih kita pendengaran, Allah Ta'ala kasih kita hidung, Allah Ta'ala kasih kita mulut untuk makan, lidah untuk, ya, merasakan nikmatnya makanan. Allah Ta'ala kasih kita tangan sehingga kita bisa memegang, mengambil, membawa. Allah Ta'ala kasih kita kaki sehingga kita bisa berjalan kemana yang kita inginkan, ya. Allah Ta'ala kasih kita paru
sehingga kita bisa bernafas ya dengan baik. Kasih kita jantung ya, yang memompa darah dengan baik. Dan belum pernah tuh anggota tubuh kita itu minta cuti sama kita. Coba bayangkan kalau misalnya ya jantung kita minta cuti sehari ya, itu dari semenjak kita belum dilahirkan ya, dari kita masih ada di dalam perut kita, itu yang namanya jantung itu sudah bekerja. Sampai sekarang belum pernah berhenti, belum minta cuti ya. Itu nikmat. Coba kalau minta istirahat cuti sehari saja, repot ya, wassalam tuh ya, dikubur, betul nggak? Iya, makanya harus banyak-banyak bersyukur. Yang bisa bernafas dengan lega, banyak-banyak bersyukur ya. Ini nikmat sehat, nikmat yang sangat luar biasa, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Ya. Diberi ginjal yang sehat itu nikmat. Antum coba ke rumah sakit itu. Di sana itu banyak orang yang sakit. Ada yang sakit mata, sakit penglihatan, sakit hidung, ya, sakit jantung, sakit paru, sakit liver, sakit ginjal. Ada yang tangannya diperban, kakinya diperban, ya, dan sebagainya. Itu kalau antum ke rumah sakit, antum akan semakin ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beragam karunia dan nikmat. Apa kata Allah taala? Allah taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan kepada diri-diri kalian, tidakkah kalian melihat, memperhatikan? Lihatlah betapa banyaknya karunia dan nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan pada diri-diri kita. Ini baru pada diri kita, belum nikmat-nikmat lainnya. Nikmat-nikmat lainnya, nikmat orang tua, ya. Ini adik-adik semuanya punya orang tua, bapak ibu, alhamdulillah. Punya kakak, punya adik, alhamdulillah. Punya simbah, alhamdulillah. Punya keluarga, orang tua punya rumah, alhamdulillah ya. Punya kendaraan, alhamdulillah. Kita punya pakaian, alhamdulillah. Kita punya makanan yang cukup, alhamdulillah. Coba ya, nih adik-adik semuanya, teman-teman semuanya di sini, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, makanan datang buat antum, betul nggak? Sudah jadi siap makan, betul? Iya. Antum nggak capek-capek kerja, udah ada dihidangkan buat antum makan tuh. Nikmat itu. Ya, nikmat. Nikmat rasa aman, ya. Nggak ada ketakutan, ya apa ini itu dan sebagainya. Di sini aman, ya. Bukan kawasan yang mencekam. Coba kalau misalnya Palestina, antum bisa bayangkan, itu bom itu tiap hari, tiap jam itu lewat. Bahkan bukan sekedar lewat, jatuh tuh di tengah-tengah mereka. Ribuan nyawa sudah ya wafat. Ribuan rumah sudah hancur. Nikmat listrik, ya, nikmat air, makanan yang cukup. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah Ta'ala itu sangat banyak sekali. Apa kata Allah Ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu. Itu nikmat datangnya dari siapa? Dari Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang kasih buat kalian. Bahkan tanpa kalian, kita semuanya minta, betul gak? Tanpa kita minta, Allah Ta'ala kasih buat kita ya. Maka kalau kita sudah tahu betapa banyaknya nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sudah semestinya, maka bagaimana semestinya kita? Maka bagaimana semestinya kita? Ya semestinya kita menjadi hamba yang banyak bersyukur.
banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Allah Ta'ala kasih kita hidup, Allah Ta'ala kasih kita nafas, Allah Ta'ala kasih kita ya ini itu dan sebagainya. Maka sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana cara bersyukur yang terbaik kepada Allah Ta'ala? Dengan cara kita memperbagus ibadah kita, ya, memperbagus ibadah kita, itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah mengampuni kesalahanmu yang telah lalu ataupun yang akan datang? Mengapa engkau tetap mengerjakan salat malam, bahkan kaki engkau sampai bengkak-bengkak wahai Rasulullah?" Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat malam. Bahkan sampai kaki beliau itu pernah bengkak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala kesalahan yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu atau tidak bisa mengerjakan salat malam karena suatu hal, entah itu sakit, entah itu karena sibuk dengan urusan kaum muslimin, maka Nabi akan mengerjakannya di siang hari sebanyak berapa? 12 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan ya dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam sekiranya Nabi tidak mampu atau tidak bisa mengerjakan salat malam 11 rakaat karena suatu hal, maka Nabi akan menggantinya di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ya, ini berlaku bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakan salat malam. Nabi selalu menjaga salat malam sampai kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan demikian padahal Allah Ta'ala sudah mengampunimu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini menunjukkan bahwasanya cara terbaik untuk mensyukuri karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita itu termotivasi dan bersemangat kembali dalam ibadah, baca Quran, zikir, salat berjamaah, salat sunnah rawatib, salat tahajud, adalah dengan cara kita ya mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Ta'ala sudah kasih kita ini, itu dan sebagainya, maka saya harus mensyukurinya. Bagaimana caranya? Saya harus semangat ibadah. Begitu. Mudahnya begini ya. Ya. Untuk adik-adik begini ya, agar mudah memahaminya. Orang tua, bapak ibu kalian ya, itu sering ngasih kalian dibelikan baju baru, dibelikan makanan kesukaan ini itu dan sebagainya. Kalau bapak keluar pulang kerja bawa makanan kesukaan kalian. Ya, bapak ibu ya, kalian mau main ke rumah teman dikasih uang ini 2.000 nanti buat jajan atau apa. Kira-kira kalau bapak ibu perintah itu kalian nurut apa tidak? Nurut apa tidak? Hah? Nurut. Kalau tidak nurut ya kebangetan apa tidak? Kebangetan. Bapak ibu sudah ngasih ini itu dan sebagainya, diperintah sama bapak ibu kok nggak nurut. Ini namanya anak durhaka, nggak tahu diri.
Bapak ibu kalian sudah ngasih ini, itu dan sebagainya, bahkan tanpa kalian minta. Ketika bapak ibu perintah kalian untuk kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, kok kalian tidak mengerjakan, ya, berarti kalian kebangetan, tidak tahu diri. Tapi seorang yang tahu diri gimana? Bapak ibu saya sudah ngasih banyak hal, sudah berkorban banyak hal untuk saya, maka sudah semestinya saya banyak terima kasih sama bapak ibu. Apapun perintah bapak ibu saya kerjakan dengan segera. Kan seperti itu ya. Nah itu baru namanya anak soleh. Gitu. Iya. Jadi agar kita itu nih buat adik-adik semuanya, biar jadi anak-anak yang nurut sama orang tua, ingat kebaikan bapak ibu, ya. Dan akhir menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh-salehah, ingat karunia-karunia nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, agar kita termotivasi untuk memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pahamilah bahwasanya ibadah berupa salat, baca Quran, zikir, ya, salat malam, salat duha, salat sunnah rawatib, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya, ya, hakikatnya kitalah yang membutuhkannya. Kitalah yang butuh ibadah, ya. Hakikatnya kitalah yang butuh ibadah. Sungguh sekiranya semua umat manusia dan semua makhluk tidak tunduk taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak rugi sama sekali. Tapi sekiranya kita sebagai manusia tidak mau tunduk patuh, tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala, kita pasti akan rugi. Jadi hakikatnya yang butuh ibadah itu kita. Kenapa? Karena ibadah itu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Semakin bagus ibadah kita, maka semakin bagus bekal kita nanti di akhirat. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau seorang malas untuk ibadah, berarti malas untuk menyiapkan bekal bagi kehidupannya nanti di akhirat. Siapa yang rugi? Ya dirinya sendiri. Ya. Hidup di dunia ini, ya, itu hanya sejenak. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mungkin seperti itu ya. Ada yang mungkin 90 tahun, ya. Kalaupun ada yang lebih itu sangat jarang sekali. Tapi bisa jadi umurnya kurang daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang lebih daripada itu. Ini umur kita hidup di dunia. Kalau dibandingkan dengan akhirat bagaimana? Belum ada apa-apanya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari hitungan akhirat itu sepadan dengan 1000 tahun hitungan dunia. Jadi kalau kita dikasih umur 60 tahunan, dihitung dengan hari akhirat, itu baru 1,5 jamnya saja. Padahal akhirat itu sifatnya abadi. Jadi rugi kalau orang itu ya malas untuk ibadah. Akhirat itu kekal abadi. Jadi seorang yang bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, bercapek-capek untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, hakikatnya orang tersebut sedang mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupannya nanti di akhirat. Semakin bagus ibadahnya kepada Allah Ta'ala, semakin tulus dan ikhlas, semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan semakin berkualitas di sisi Allah Ta'ala. Pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bekalnya akan semakin bagus di akhirat. Nah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun." Mayit itu diiringi oleh 3 hal. Yang mengiringi mayit ke kuburan itu ada berapa? 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit ke kuburan diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, kendaraannya dipakai untuk ngantar ke kuburan. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani ahluhu wa maluhu. Namun 2 kembali, keluarganya dan juga hartanya, yaitu kendaraannya yang mengantarkan ke kuburan, tidak mungkin mau dikubur bareng, akan kembali ke rumah. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalannya. Inilah yang akan membersamai si mayit untuk menghadap Allah Ta'ala nanti. Jadi yang dibutuhkan apa untuk menghadap Allah Ta'ala nanti? Amal ibadah. Yang dibutuhkan apa untuk menghadapi hari-hari akhirat nanti? Amal ibadah. Kalau amal ibadahnya sedikit atau malah justru gak mau ibadah, siapa yang rugi? Ya diri sendiri. Kenapa nggak mau ibadah? Kenapa malas ibadah? Rugi. Makanya disebutkan tentang orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam alam kubur. Apa yang ia minta kepada Allah Ta'ala? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kematian kepada salah satu di antara mereka, apa yang ia minta kepada Allah Ta'ala? Ketika telah datang kematian kepada salah satu di antara mereka, apa mintanya kepada Allah Ta'ala? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia. Minta dikembalikan kepada kehidupan dunia. Orang itu sudah mati, sudah masuk alam kubur, alam barzakh. Meminta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan kembali ke alam dunia. Karena ketika masuk ke dalam alam kubur itu diperlihatkan orang kalau amal ibadahnya bagus, diperlihatkan tentang nikmatnya surga. Orang kalau amal perbuatannya buruk, diperlihatkan itu kengerian siksaan api neraka. Maka orang yang bekalnya sedikit, orang yang gak punya bekal berupa amal ibadah, meminta kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami kepada kehidupan dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak bisa. Kata Allah Ta'ala, enggak bisa, enggak mungkin. Itu akan menjadi sekedar ucapan belaka, tidak akan pernah bisa terwujud. Orang yang sudah meninggal masuk alam kubur, tidak akan pernah ada ceritanya orang yang sudah wafat itu kembali kepada kehidupan dunia, hidup lagi. Kita balik lagi tadi ke ayat itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, mereka melihat tentang alam kubur, mereka meminta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan kepada kehidupan dunia. Kenapa mereka penghuni kubur itu minta dihidupkan kepada kehidupan dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu.
Alasannya adalah agar orang tersebut bisa mengerjakan amal soleh yang dulu ia tinggalkan, yang dulu tidak ia kerjakan, yang dulu tidak ia biasakan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku mengerjakan ibadah, ketaatan, amal soleh yang dulu aku abaikan, aku tinggalkan ketika hidup di dunia. Itu permohonan orang yang sudah masuk ke alam kubur. Tapi apa bisa terwujud? Tidak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak bisa. Itu akan menjadi sekedar ucapan belaka, gak terwujud sama sekali. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di hadapan mereka ada alam barzakh hingga nantinya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala menuju hari kiamat, menuju padang mahsyar. Jadi kalau orang malas ibadah, orang gak mau ibadah, yang rugi ya diri sendiri. Jadi hakikatnya Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, yang butuh ibadah itu adalah kita. Karena kita ibadah, hakikatnya kita mempersiapkan bekal kita menuju hari-hari akhirat. Semakin bagus ibadah kita, maka semakin bagus bekal kita di akhirat nanti. Dan orang yang malas untuk ibadah, orang yang bekalnya sedikit, ya, atau orang yang tidak mau ibadah, ya dia akan merugi. Ini poin keberapa? Ketiga. Poin yang keempat, agar kita kembali bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamilah bahwasanya setiap ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, baik itu ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, itu pasti diiringi dengan pahala-pahala. Maka ingatlah pahala-pahala tersebut yang sudah Allah Ta'ala janjikan, sudah Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang mau mengerjakannya. Jadi kalau kita malas ibadah, ingat betapa besarnya pahala yang sudah Allah Ta'ala sediakan pada ibadah tersebut, sehingga kita kembali bersemangat. Begitu. Malas baca Quran, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi berapa? 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam min harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, semakin banyak huruf-huruf yang kita baca, maka pahalanya semakin besar. Ingat itu, sehingga kita tergerak. Ustaz, tapi saya bacanya terbata-bata. Enggak apa-apa, ada hadis yang lain. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran, maka kelak ya akan bersama dengan para malaikat Allah Ta'ala yang mulia. Walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Adapun orang yang baca Al-Quran terbata-bata, berat lidahnya, maka dia dapat pahala ganda, pahala bacaan dan pahala usahanya. Luar biasa, prosesnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun baca Quran yang geratul-geratul, yang gak lancar,
terbata-bata, mungkin tajwidnya juga belum lancar banget, tapi terus membaca, pahalanya ganda. Pahala bacaan Al-Quran, ya, kemudian pahala usahanya. Oh, begitu ya Ustaz? Iya. Ini yang harus diingat-ingat kalau kita malas. Ya. Belum lagi ya orang yang sering baca Quran, orang yang hafal Al-Quran, ya. Ini pahalanya besar. Ya. Kalau jadi hafid nanti orang tuanya dikasih mahkota, Masya Allah. Ada yang mau nggak orang tuanya dikasih mahkota? Mau. Semangat ya jadi hafid ya. Semangat. Hafalin Qur'annya di sini. Biar jadi hafid. Biar orang tuanya bangga. Ya, bukan sekedar bangga di dunia, bangga juga nanti di akhirat karena orang tua dimuliakan berkat anaknya di dunia menjadi hafid Al-Qur'an. Masya Allah. Seperti itu. Kalau malas zikir, ingat tentang pahala zikir. Kalau malas salat berjamaah, ingat pahala salat berjamaah. Ini buat bapak-bapak, buat mas-mas yang hadir, ya, adik-adik laki-laki yang hadir ini, para santri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Bayangkan kalau sholatnya sendirian 5 kali, dapatnya berapa? 5, ya kan? Iya. Coba kalau sholatnya berjamaah 5 kali, 27 kali 5 udah berapa? Itu baru sehari, ya kan? Coba kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun berjamaah terus, Masya Allah, berlipat-lipat ganda itu, ya. Tapi kalau sholatnya sendirian, sering sendirian terus, satu. Bedanya banyak banget itu, ya. Bedanya banyak banget. Jadi kalau kita malas, ya, untuk salat berjamaah, ingat ini. Ya. Kemudian, ya, agar semangat mengerjakan salat sunnah rawatib, ingat pahala yang sudah disediakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rak'ah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Man shalla 12 rak'ah fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah Ta'ala akan membuatkan untuknya sebuah istana di surga. Kalau mau menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dan bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakan salat sunnah rawatib, kalau memang tidak bisa karena satu hal atau datang ke masjid sudah qomat, maka boleh mengqodoknya setelah salat fardunya selesai. Boleh, ya. Mau salat qabliyah zuhur, datang ke masjid, qomat, belum sempat, ya sudah nanti kerjakan setelah zuhur, boleh. Ini malas untuk belajar, ingat pahala mengenai orang yang belajar. Malas untuk melakukan ibadah ini itu dan sebagainya, ingat pahalanya. Jadi kalau timbul rasa malas untuk melakukan ibadah ini itu dan sebagainya, ingat betapa besarnya pahala-pahala yang sudah Allah Ta'ala siapkan bagi orang yang mau mengerjakan ibadah-ibadah tersebut, ya. Gini aja, gampangnya begini. Orang tua kalian, ya, itu punya perintah untuk kalian. Kalian lagi malas, ya. Tapi orang tua kalian, misalnya ibu kalian, pengen agar kalian itu beli gula di warung, ya. Dik, beli warung di sana, ya.
Kalian males, mager. Nanti ibu kasih 100.000. Kira-kira gimana? Wah, semangat itu. Benar nggak? Semangat. Kenapa? Upahnya gede, gitu kan? Maka kalau kita malas, begitu juga dalam hal ibadah. Kita malas untuk ibadah, ingat itu pahala besar yang sudah Allah Ta'ala siapkan dalam ibadah-ibadah tersebut. Begitu, ya, biar kita semangat. Jadi kalau nggak melakukan ibadah itu, wah rugi saya, ini pahalanya gede. Pahalanya gede, rugi. Ya. Makanya ada kisah begini. Abdullah bin Umar punya kebiasaan. Kalau sudah mengerjakan sholat jenazah, maka pulang ke rumah. Tidak ikut mengantarkan ke kuburan. Dan itu sudah berlangsung waktu yang cukup lama. Sampai suatu ketika, Abdullah bin Umar ini mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga jenazah itu disolati, maka dia mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang, ya, bahkan mengantarkan jenazah itu, menyaksikan jenazah itu hingga dikubur, maka orang itu mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Pahala berapa? 2 qirat. Ya. Kalau ikut ngantar jenazah, menyaksikan jenazah itu dikubur sampai selesai. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 buah gunung yang sangat besar sekali. Nah, ini hadisnya Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Umar nggak tahu hadis itu untuk waktu yang lama. Maka ketika mendengar hadis itu kaget dia. Kaget Abdullah bin Umar. Karena kebiasaannya kalau sudah mensolati jenazah pulang ke rumahnya. Tidak mengantarkan ke kuburan. Maka Abdullah bin Umar mengutus putranya Salim untuk bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernahkah Rasulullah mengucapkan hadis demikian? Jadi ingin memastikan, ya, hadis tersebut Rasulullah SAW pernah mengucapkannya. Maka Salim bin Abdullah ini, ya, pergi menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan menanyakan hadis tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, betul, Nabi mengucapkan hadis tersebut. Maka pulanglah Salim bin Abdullah ini menemui bapaknya Abdullah bin Umar dan menceritakan, mengatakan benar bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan hadis demikian. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan sambil memegang kerikil ataupun pasir, ya, dijatuhkanlah pasir-pasir tersebut. Laqad doya'na qararita katsirah. Sungguh banyak pahala berkirot-kirot yang sudah saya sia-siakan. Ada penyesalan di hati Abdullah bin Umar. Karena tidak, ya, kebiasaannya yaitu tidak mengantarkan jenazah hingga dikubur. Padahal Abdullah bin Umar, ya, dasarnya nggak tahu begitu loh. Nggak tahu ada pahala sebesar itu, tapi beliau menyesal karena baru tahu kemudian. Nah, kita yang sudah tahu pahala ini itu dan sebagainya yang begitu besar yang sudah Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang mau mengerjakan ibadah ini itu dan sebagainya, maka sudah semestinya kita ibadah dengan penuh semangat. Sudah berapa? Sudah 4 ya? Iya, sudah 4. Iya. Masih ada yang lain tapi kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kemudahan, semoga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan dan keistiqamahan hingga, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik, ya, hingga nantinya Allah Ta'ala wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.